Tasawuf falsafi. Pengertian dari tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajaran atau konsep-konsep yang dipakainya itu disusun secara mendalam dalam bahasa-bahasa yang simbolik atau filosofis. Ya. Sehingga tidak heran apabila mayoritas sufi yang mempunyai paham tasawuf ini mengalami sikap ekstasi atau dalam kemabukan spiritual dan mengeluarkan statement atau pernyataan-pernyataan yang terkesan itu tidak awam. Terkesan tidak awam maksudnya sulit dipahami oleh orang awam, yaitu syatahat. Ya. Seperti yang diucapkan oleh Ibnu Arabi dengan slogan Ana al-Haq. Nah, tokoh-tokoh lainnya adalah yang lain itu ada Abu Yazid al-Bustami, al-Halaj, Ibnu Arabi, al-Jili, dan sebagainya. Ya, contoh yang tidak awam ini, Ana al-Haq, sayalah yang benar ini. Ya, pengakuan dari yang namanya Ibnu Arabi ini dengan slogannya Ana al-Haq, ada paham menyatu dengan Tuhan. Ya, ini tentu ya sulit dipahami, bahkan dan dinilai sesat oleh orang-orang yang paham, apalagi di kalangan oleh ulama-ulama fikih, karena tidak mungkin antara Allah dengan manusia itu bersatu. Nah, makanya disinilah letaknya banyak dari kalangan umat Islam yang menyatakan bahwa tasawuf yang falsafi ini menyesatkan. Ada sebagian umat Islam yang menyatakan seperti itu. Ya. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian dan pencerahan mistikal dengan pemaparan bersifat rasional filosofis. Di dalamnya terkandung pemaduan antar tasawuf dan filsafat sehingga dengan sendirinya membuat ajaran-ajarannya bercampur dengan sejumlah ajaran-ajaran filsafat dari luar Islam, seperti dari Yunani, India, Persia, dan agama Nasrani. Namun orisinalitasnya sebagai tasawuf mistis Islam tidak hilang serta tetap berusaha menjaga kemandirian ajaran Islam terutama bila dikaitkan dengan kedudukan para sufi tasawuf falsafi beragama Islam. Tasawuf falsafi juga sering disebut dengan tasawuf teoritis karena cenderung menekankan pada aspek teori atau konsep pemikiran metafisik dengan memadukan antara filsafat dengan ketasawufan. 5. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, makrifat dengan pendekatan rasio filsafat, hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, makrifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu widatul wujud, kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Di dalam tasawuf falsafi metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Kalau tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol kepada segi praktis sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi teoritis sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofis yang ini sulit diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi orang awam atau bahkan bisa dikatakan mustahil. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajarannya memadukan pencapaian antara pencerahan mistikal dengan pemaparan bersifat rasional filosofis. Artinya di sini ada pemahaman filsafat yang dimasukkan ke dalam ajaran dari tasawuf ini. Artinya kalau dalam segi sumber bahwa tasawuf falsafi itu bukan hanya Al-Quran dan hadis saja, sebagai mana itu tasawuf akhlaki. Nah, tasawuf falsafi mengambil ajaran itu di luar Islam, yaitu contohnya mengambil filsafat dari Plotinus umpamanya. Nah, inilah yang dikatakan ada pencampur adukan antara tasawuf yang bersumber dari ajaran Islam dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Nah, di dalamnya terkandung pemaduan, penggabungan antara tasawuf dengan
filsafat, sehingga dengan sendirinya membuat ajaran-ajaran itu bercampur dengan sejumlah ajaran-ajaran filsafat dari luar Islam seperti Yunani, India, Persia, dan agama Nasrani. Namun originalitasnya sebagai tasawuf mistik Islam tidak hilang. Serta kenapa tidak hilang? Karena tetap juga mengambil itu dari Al-Quran dan hadis ya, sebagai sumber, tetapi mencampur adukkan dengan sumber yang lain ya, serta tetap berusaha untuk menjaga kemandirian ajaran Islam ya, terutama bila dikaitkan dengan kedudukan para sufi tasawuf falsafi itu beragama Islam, karena yang tokoh dari tasawuf falsafi ini beragama Islam ya, mereka juga mengambil dari Al-Quran dan hadis ya. Tasawuf falsafi juga sering disebut dengan tasawuf teoritis, ya bersifat teoritis. Ini berbeda nanti dengan tasawuf akhlaki atau tasawuf amali yang lebih mengarah ke arah praktisnya. Ya, karena banyak istilah-istilah filosofis di dalamnya, ya, maka ini dipandang sebagai tasawuf yang teoritis. Cenderung menekankan pada aspek teori atau konsep pemikiran metafisik dengan memadukan antara filsafat dengan ketasawufan. Nah, karena digabungkan antara tasawuf dengan filsafat. Anda sendiri kan sudah belajar dengan berkenaan dengan filsafat, berpikir itu secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Banyak yang bersifat teoritis. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf mengenal Tuhan, makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat, yaitu menggunakan dalil akli hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja, ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud. Satunya manusia dengan Tuhan. Nah, ini nanti akan dipandang sesat, terutama oleh ulama-ulama fikih. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran filsafat. Nah, ini intinya di sini. Tasawuf falsafi yakni tasawuf yang kaya itu dengan pemikiran filsafat. Ya, maka karena ada di dalamnya pemikiran filsafat, ini ada nanti sebagian dari ajaran dari tasawuf falsafi ini sulit untuk dipahami itu secara umum. Oleh orang awam ya. Di dalam tasawuf falsafi, metode pendekatannya itu sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Kalau tasawuf sunni, salafi lebih menonjol kepada segi praktis, sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi teoritis. Kan bahasa tasawuf sunni salafi praktisnya, dia mengamalkan ajaran syariat Islam. Kalau yang tasawuf falsafi ya dari segi teoritisnya karena dipengaruhi oleh filsafat. Sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofis. Yang ini sulit diaplikasikan ya ke dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pengikutnya itu sedikit, ya khususnya bagi orang awam, atau bahkan bisa dikatakan itu mustahil ya dipahami oleh orang-orang awam. Makanya lebih banyak yang namanya pengikut dari tasawuf sunni dibandingkan tasawuf falsafi ya, karena ada hal-hal tertentu yang di dalam tasawuf falsafi sulit dipahami, bahkan mustahil untuk dipahami ajarannya oleh orang-orang awam ya. Para sufi falsafi itu memandang bahwa manusia mampu naik ke jenjang persatuan itu dengan Tuhan. Dan kemudian itu melahirkan konsep mistik semi-filosofis ittihad dan fana baqa yang dibangun oleh Abu Yazid al-Bustami, konsep hulul yang dialami oleh Husain al-Mansur al-Khalat, maupun konsep tasawufnya Ibnu Arabi yang dikenal dengan wahdat al-wujud, konsep al-isyraqiyah yang dirumuskan oleh Syuhrawardi al-Maktul dan al-Hikmah al-Muta'aliyah yang digagas oleh Mullah Sadra dan lain sebagainya. Tasawuf falsafi juga adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya yang gaib digabungkan dengan
rasional, bagaimana merasionalkan, bagaimana yang gaib itu bisa diterima oleh akal pikiran dengan menggunakan pemikiran filosofis. Tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya, sedangkan terminologi filsafat tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran yang telah mempengaruhi para tokohnya seperti yang sudah disebutkan itu sebelumnya. Artinya tokoh-tokoh dari tasawuf falsafi ini, pemikiran-pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat. Kemudian sumber dari tasawuf falsafi. Pembahasan tentang asal-usul tasawuf falsafi ini juga merupakan persoalan yang sangat kompleks, ya, sehingga tidak bisa hanya dikemukakan jawaban yang sederhana terhadap pertanyaan-pertanyaan yang asal-usulnya tersebut. Beberapa kalangan orientalis yang meneliti tasawuf menyebutkan bahwa tasawuf sendiri itu bersumber dari luar Islam, termasuk tasawuf falsafi. Sebagai cabangnya juga menunjukkan perbedaan pada corak pengamalan tasawuf. To'ul menganggap tasawuf itu ditimba dari sumber manjuzi. Ada Dozi mengatakan tasawuf terkenal dengan tasawuf falsafi ini dikenal kaum muslim lewat orang-orang Persia, Godzihar, Palcachius, dan Nicholson yang meneliti tentang tasawuf ini menisbahkan tasawuf itu berasal dari Kristen. Horten dan Hartman berpendapat tasawuf diambil dari India, Hindu, Buddha, sementara yang lain mengungkap bahwa Yunani merupakan sumber dari tasawuf. Nah, meskipun demikian, banyak ilmuwan dan para pengamat tasawuf yang dengan tegas mengemukakan bahwa sumber-sumber tasawuf secara otentik orisinal itu berasal dari dalam Islam itu sendiri. Menurut Julian Baldick, wacana-wacana Al-Quran memang sangat mendukung dalam hal tasawuf. Selanjutnya pendapat sebagian ilmuwan muslim kontemporer, seperti Sayyid Hasain Nasr menjelaskan bahwa kehidupan spiritual kaum sufi berawal dari Nabi Saw, di mana jiwa Nabi Saw disinai cahaya Allah SWT berupa Al-Quran, sehingga tepat sekali bila dikatakan bahwa wahyu Al-Quran sebagai sumber tasawuf. Bahkan misalnya Lynn Wilcox, seorang tokoh dan mursyid sufi sekaligus guru besar psikologi abad ini, dengan mengutip pendapat Abu Yazid Al-Bustami, secara ekspresif dan ilustratif dia menyatakan bahwa benih tasawuf sudah ditanam pada masa Nabi Adam as. Benih-benih ini berkecambah semasa Nabi Nuh as, dan berbunga semasa Nabi Ibrahim as. Anggur pun berbentuk pada masa Nabi Musa as, dan buahnya matang pada masa Nabi Isa as. Kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, semua itu dibuat menjadi hasil air anggur yang murni. Meskipun demikian, sebagian ilmuwan muslim mengakui sejujurnya bahwa tasawuf dipengaruhi pula oleh agama dan budaya lain. Dasar dan sumber fundamental tasawuf memang Al-Quran, Sunnah Nabi, kehidupan para sahabat dan tabi'in, namun tanpa mengingkari fakta historis, wacana-wacana tasawuf dalam perkembangan selanjutnya telah diwarnai unsur-unsur luar, terutama tasawuf falsafi yang merupakan pengaruh Persia, Yunani, yang rasional dan filsafat India yang mistis. Dari sini kita memahami ya, bahwasanya yang tasawuf filsafat ini, meskipun dasar dan sumber fundamental, sumber utamanya itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau kehidupan para sahabat dan kehidupan para sahabat dan tabi'in, namun tanpa mengingkari fakta historis, sejarah membuktikan bahwa yang namanya tasawuf filsafat ini, filosofi ini, dalam perkembangannya itu diwarnai oleh unsur-unsur di luar, terutama tasawuf falsafi di sini, yakni pengaruh dari Persia Yunani yang rasional dan filsafat India yang mistis, artinya dipengaruhi oleh filsafat, meskipun fundamental sumber utamanya adalah Al-Quran, Sunnah, Nabi, dan kehidupan itu para sahabat.
Sehingga menurut Fazlur Rahman, tasawuf falsafi ini juga terkena pengaruh Grego-Gnostik dan doktrin-doktrin Kristen yang dikembangkan oleh Ibn Arabi. Sehingga bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan selanjutnya sekitar abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, wacana-wacana tasawuf banyak yang bernuansa filosofis atau tasawuf falsafi yang diprakarsai oleh Surawardi, W. 587 H. Ibn Arabi, W. 638 H. Ibn Farid, W. 632 H. dan lain-lain. Pada fase ini, konsep-konsep tasawuf berkembang dan diwarnai unsur-unsur di luar Islam khususnya filsafat Yunani, sekalipun pijakan fundamental para sufi adalah Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf filosofis merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian pencerahan mistikal dan pemaparan secara rasional filosofis. Terminologi filosofis tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokoh-tokohnya. Tasawuf filosofis ini mulai muncul dengan jelas sejak abad ke-6 Hijriah, meskipun para tokohnya baru dikenal setelah seabad kemudian. Adanya pemaduan antar tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf filosofis, dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajarannya bercampur dengan sejumlah ajaran-ajaran filsafat di luar Islam, seperti dari Yunani, India, Persia, dan agama Nasrani. Akan tetapi orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang, karena para tokohnya meskipun mempunyai latar belakang kebudayaan dan pengetahuan yang berbeda dan beraneka, sejalan dengan ekspansi Islam yang telah meluas pada waktu itu, tetap berusaha menjaga kemandirian ajaran mereka, terutama bila dikaitkan dengan kedudukan mereka sebagai umat Islam. 16. Corak pemahaman tasawuf falsafi ini tumbuh dan berkembang dimulai pada abad ke-6 Hijriah. Tasawuf yang bercorak filosofis ini cenderung dengan ungkapan-ungkapan ganjil serta bertolak dari keadaan fana, mulai tenggelam dan kelak akan muncul kembali dalam bentuk lain pada pribadi-pribadi sufi yang juga filosof muslim pada abad ke-6 dan setelahnya. Pada mulanya tasawuf merupakan perkembangan dari pemahaman tentang makna institusi Islam. Sejak zaman sahabat dan tabi'in, kecenderungan pandangan orang terhadap Islam secara lebih analitis sudah muncul. Ajaran Islam dipandang dari dua aspek, yaitu aspek lahiriah dan batiniyah. Corak dan daripada tasawuf falsafi ini tentunya itu sangat berbeda, itu dengan tasawuf yang pernah diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in. Karena tasawuf ini muncul karena pengaruh filsafat, Neoplatonisme contohnya. Berkembangnya tasawuf sebagai jalan dan latihan untuk merelasikan, artinya mengamalkan kesucian batin dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Allah, dan juga menarik perhatian para pemikir muslim yang berlatar belakang teologi dan filsafat. Dari kelompok inilah teologi dan filsafat tampil sejumlah kelompok sufi yang filosofis atau filosofis yang sufi. Konsep-konsep mereka yang disebut dengan tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Ajaran filsafat yang banyak dipergunakan dalam analisis tasawuf adalah paham emanasi Neoplotinus.